Profil Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde, target naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Dua bintang muda berdarah Indonesia, Pascal Struijk dan Jayden Oosterwolde, dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk menjadi bagian dari proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Keduanya dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat Garuda di pentas internasional. Pascal Struijk, bek tengah kelahiran Deurne, Belanda, pada 11 Agustus 1999, saat ini bermain untuk Leeds United di Liga Championship Inggris. Struijk memulai kariernya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Pada Januari 2016, ia bergabung dengan Leeds United dan melakukan debut tim utama pada Desember 2019. Struijk menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Leeds yang promosi ke Liga Premier Inggris pada musim 2019-2020. Pada musim berikutnya, ia mencatatkan 27 penampilan Liga dan mencetak gol pertamanya melawan Arsenal pada Februari 2021. Kontraknya diperpanjang hingga 2024, menunjukkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya. Meski cedera pangkal paha membuatnya absen pada Maret 2024, Struijk tetap menjadi sosok vital di lini pertahanan. Dengan postur tubuh 190 cm dan kemampuan membaca permainan yang baik, Struijk dapat menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan Asia yang mengandalkan serangan udara. Jayden Oosterwolde, lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001, adalah bek kiri atau bek tengah yang kini bermain untuk Fenerbahce di Super League Turki. Ia memulai karir di ZAK sebelum bergabung dengan Akademi FC Twente pada 2012. Debut profesionalnya bersama Twente terjadi pada September 2020. Pada Januari 2022, Oosterwolde dipinjamkan ke Parma di Serie B Italia dan bergabung secara permanen pada Juni 2022. Pada Januari 2023, ia pindah ke Fenerbahce dengan kontrak 4,5 tahun senilai 6 juta. Debut kontinentalnya terjadi pada Maret 2023 di UEFA Europa League, dan ia mencetak gol pertamanya untuk klub pada Agustus 2023 melawan mantan timnya, FC Twente. Dengan kecepatan, kemampuan bertahan, dan kontribusi menyerangnya, ia dengan cepat menjadi pemain reguler di Fenerbahce. Sebagai bek kiri modern, Oosterwolde dikenal memiliki stamina tinggi dan akurasi umpan yang baik. Pemain setinggi 184 cm ini tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga sering membantu serangan lewat overlap dan crossing yang akurat. Potensi ini menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Maarten Paes punya waktu pendek sebelum bela Timnas Indonesia terancam absen lawan Australia. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes memiliki waktu yang sangat sempit untuk membela Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal itu membuat Maarten Paes berpotensi absen saat Timnas Indonesia melawan Australia. Diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni kiprahnya di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 pada Maret mendatang. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Laga tersebut akan menjadi debut bagi sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Selain itu, laga melawan Australia ini tentu akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia untuk menentukan peluangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan memiliki 6 poin. Timnas Indonesia hanya berselisih 1 poin dengan Australia yang berada di posisi runner-up. Selain itu, 3 tim di bawah Timnas Indonesia yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China juga memiliki poin yang sama dengan 6 angka. Maka dari itu, setiap laga sisa yang dilakoni Timnas Indonesia akan sangat krusial untuk menentukan kelolosan ke Piala Dunia 2026. Kini, jelang melawan Australia, situasi kiper Timnas Indonesia yakni Maarten Paes menjadi sorotan. Sebab kiper FC Dallas itu memiliki waktu yang mepet sebelum bertanding bersama Timnas Indonesia kontra Australia. Jika melihat timeline Maarten Paes, dalam kurun waktu tersebut, dirinya harus membela FC Dallas melawan Whitecaps pada lanjutan Major Soccer League (MLS). Dijadwalkan, duel FC Dallas versus Whitecaps bakal digelar pada 15 Maret 2025 pukul 7 p.m. Sehingga, setelah pertandingan tersebut barulah Maarten Paes bisa langsung bertolak menuju Australia untuk bergabung Timnas Indonesia. Adapun waktu tempuh penerbangan dari Los Angeles ke Sydney, jika direct flight alias penerbangan langsung, estimasinya akan memakan waktu 15 jam.
Namun jika menggunakan transit, estimasi waktu penerbangan dari Los Angeles ke Sydney bisa mencapai 20 jam. Kondisi tersebut bisa membuat Maarten Paes paling cepat baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada H3 pertandingan kontra Australia. Para pemain dan pelatih di timnas Indonesia kompak menyambut Patrick Kluivert melalui ucapan dalam video di media sosial, Minggu 21. Dalam undangan video timnas Indonesia, pemain-pemain seperti Justin Hubers, Calvin Verdonk, Ragnar Rotmanwen, Hoki Karaka, Jakob Sayuri, Eliano Reinders, Kevin Dix, Marcelino Ferdinand, Nathan Juaon, Jordi Amat, Jay Idzes, Shahne, dan Rafael Strick menyampaikan ucapan selamat datang. Hello Coach, selamat datang di Indonesia Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di timnas Indonesia, kata mereka di Instagram. Mari pastikan kita bisa mewujudkan tujuan kita lolos ke Piala Dunia. Semoga bisa membawa timnas Indonesia lebih baik dari sebelumnya dan bisa menuju Piala Dunia, ucap mereka menambahkan. Kemudian deretan juru taktik seperti pelatih timnas U20 Indras Jafri, pelatih timnas U11 Nova Arianto, dan pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki juga menyambut Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya berharap untuk bekerja sama secepat mungkin dan menciptakan sejarah bersama-sama, ucap mereka. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda itu sepakat dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Ia bakal memimpin skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga dalam putaran ketiga kualifikasi kontra Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Ini penyebab PSSI tolak Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer demi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan diulas Okezon. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang 2 nama lain. Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun, Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang 2 kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzat, dipilih oleh PSSI, alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Shin Tae-yong. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya diduga muncul kubu-kubuan di skuad timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI. Kata Bung Harpa, Okezon mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Jumat 10/1/2025. Karena 2 calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer. Walaupun ini cuma asumsi, tapi keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni van Bronckhorst. Kita berkelas seperti